Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Melinisha NIM 1142060. Di sini saya akan menjabarkan, jawaban saya terhadap, 6 soal yang telah diberikan sebagai bagian dari seleksi asisten lab, PLN 3B. Mohon maaf di sini ada typo tadi. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas mengenai penyebab air limbah berbau. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan PLN 3B di Indonesia serta solusi yang saya dapat berikan untuk memajukan PLN 3B di Indonesia. Kemudian bagaimana caranya menentukan kualitas dan status mutu air. Keempat, fenomena urban heat island. Kelima, mengenai penurunan kualitas sungai akibat limbah domestik. Dan yang terakhir mengenai permasalahan sampah di TPST Piyungan. Oke, yang untuk bagian pertama sendiri mengenai penyebab air limbah berbau. Nah, di sini, saya akan, membahas, penyebab utamanya yakni dekomposisi dari zat organik oleh mikroorganisme seperti bakteria yang kemudian menghasilkan gas berupa zat sisa ataupun waste. Nah, zat sisa ini sendiri, biasanya mengandung sulfur ataupun dalam bentuk, dalam bentuk H2S. H2S sendiri ini, dikenal dapat memproduce bau telur busuk, di mana dengan konsentrasi 0,5 ppm saja, itu baunya sudah dapat tercium. Nah, sebenarnya, mekanisme terjadinya bau ini, pada biasanya limbah domestik, pada limbah, mohon maaf, itu sebenarnya merupakan rangkaian dari siklus sulfur, di mana, di gambar ini teman-teman dapat lihat, eee, dari bagian sulfate atau SO42-, kemudian itu melalui bacterial reduction menjadi reduce sulfur H2S. Di sini, secara nggak langsung itu kita dapat lihat terproduksi H2S. Nah, kemudian, berhubungan dengan hal tersebut, kita juga membahas kondisi seperti apa sebenarnya yang dapat, menyebabkan produksi dari H2S pada limbah. Pertama, jika terdapat, oksigen yang rendah ataupun oksigen yang yang tidak ada sama sekali. Nah, ini dapat terjadi secara natural di lingkungan seperti pada rawa ataupun pada danau yang eutrofik. Nah, selain itu, kondisi yang mendukung untuk terjadinya, produksi H2S ini pada limbah yaitu terdapatnya sulfate atau sulfur reducing bacteria. Karena di sini kita melihat bahwa, H2S sendiri itu diproduksi oleh, eee, bak bacterial reduction. Nah, tanpa bakteri-bakteri ini, maka itu tidak akan, dapat terjadi. Nah, beberapa contoh dari bakteria yang dapat mereduce sulfur, itu ada Escherichia, Klebsiella, dan pun Proteus. Ini dari jurnal Muros Eka tahun 2022. Akan tetapi, pada umumnya limbah, terlebih limbah domestik itu, akan memiliki sulfur reducing bacteria karena mereka kaya, akan komponen biologis, di mana biasanya itu memiliki, bakteria yang, dapat mereduce sulfate ataupun sulfur. Oke, kemudian untuk PLN 3B di Indonesia sendiri, eee, ini beberapa yang saya dapat temukan. Untuk dasar hukumnya sendiri, itu cukup sudah diperbarui di mana, kita sudah menggunakan Permen LHK nomor 19 tahun 2021 mengenai tata cara pengelolaan limbah non B3. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri itu masih cukup normal, di mana kita masih hanya menggunakan sistem 3R, di mana limbah kemudian akan dapat diolah kembali menjadi hal yang bermanfaat, dan kebanyakan, dari limbah N3B di Indonesia itu masih, bersumber dari limbah domestik. Kemudian, yang selanjutnya, pengolahannya itu masih sering menggunakan metode landfill seperti yang bisa dilihat juga pada gambar, pie chart di bawah ini, di mana landfill itu, pada tahun 2019, mmm, menyumbang sebesar 66%, daripada total pengolahan sampah di Indonesia. Nah, kemudian, kenapa demikian? Kenapa landfill, kenapa tidak yang lain? Karena juga dianggap bahwa pengolahannya yang khusus, yang memang sesuai dengan, kriteria sampah itu sendiri, masih sering dipandang mengeluarkan biaya cukup mahal. Ini juga terkait dengan sumber sampah, LN3B sendiri itu yang masih banyak
bersumber dari limbah domestik, sehingga subjek yang terkait itu adalah masyarakat dan bukan industri yang notabene-nya menghasilkan atau memperoleh profit. Nah, untuk sampah sendiri, limbah domestik sendiri, jika dibandingkan dengan negara Southeast Asia lainnya, Indonesia dapat dilihat di grafik nomor 1 ini memproduksi limbah domestik yang tertinggi. Nah, kemudian apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak terlibat? Untuk pemerintah itu dapat memperkuat regulasi, kemudian memperketat juga monitoring kepada industri sebagai produsen limbah yang paling besar, kemudian juga dapat mengurangi produksi sampah yang kurang, mohon maaf ini salah, yang mengurangi produksi sampah yang kurang bijak harus tidak ada di sini. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan negara lain yang dapat membantu manajemen sampah ataupun pengelolaan sampah terlebih untuk limbah non B3 di Indonesia. Kemudian untuk pelaku industri, jujuran mematuhi kebijakan dan peraturan mengenai pengelolaan limbah NB3. Kemudian juga dapat membantu pemerintah dalam memberi inovasi pengelolaan yang lebih efisien karena mereka memiliki dananya, dan juga melibatkan masyarakat dan pemerintah jika ada kendala. Untuk masyarakat sendiri dapat juga membantu secara mandiri dengan melakukan monitor secara tidak langsung kepada pelaku industri, kemudian juga dapat secara bijak mengurangi produksi sampah, dan juga membantu pemilahan sampah. Untuk penentuan kualitas dan status mutu air, secara umum, ini berdasarkan Kepmen LHK nomor 115 tahun 2003, itu ada 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu indeks pencemaran air atau bahasa Inggrisnya Water Quality Index dan juga STORAD. Nah, mutu air dan status mutu sendiri adalah 2 hal yang berbeda, di mana mutu air sebenarnya itu terkait dengan kondisi kualitas air yang diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk status mutu sendiri ini menjelaskan mengenai mutu air, yakni tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan apakah suatu perairan itu tergolong tercemar atau tidak pada waktu dan saat tertentu, dan juga dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Jadi untuk yang pertama dibandingkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sementara yang kedua dengan baku mutu air. Nah, kemudian di sini ada studi kasus yang saya cari mengenai penentuan status mutu air di Sungai Ogan Kap Ogan Omering Ulu, di mana di sini metode yang digunakan yaitu purposive sampling dengan metode perhitungan indeks pencemaran atau IP tadi di 5 titik sampling. Dasar peraturannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, dan 5 titik samplingnya dapat dilihat di gambar yang kedua. Itu cukup beragam-ragam, ada yang di hulu, hilir sungai, kebun jeruk, pemukiman padat penduduk, dan pemukiman padat penduduk lainnya, di mana teman-teman bisa lihat ini dari bagian paling hulu kemudian ke hilir. Jadi bisa dibilang cukup merata sampling air yang diambil. Kemudian parameter yang diukur itu ada 10, bisa dibaca di sini, di mana nanti dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada 5 stasiun tersebut sampelnya termasuk dalam kategori yang tercemar dengan kisaran nilai 1,3 sampai 2,3. Nah, ini tadi sumber jurnalnya, judulnya mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran dan strategi pengendalian pencemaran Sungai Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tahun terbit 2019. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Lingkungan. Lalu kita di sini akan bahas fenomena urban heat island, di mana ini adalah fenomena di mana perkotaan mengalami suhu yang jauh lebih tinggi daripada daerah di pedesaan di sekitarnya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang kedua ini, itu diakibatkan oleh penggunaan material yang sifatnya itu heat absorbing atau menyerap panas. Nah, di sini ada bentuk seperti dome di atas perkotaan, di mana dapat dilihat sinar matahari seakan terperangkap di dalam dome ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, penyebabnya adalah penggunaan material seperti beton, aspal, dan aspal yang menyerap dan menahan panas, serta kurangnya pula vegetasi dan ruang hijau. Jadi sama dengan gambar ini, kita juga tidak dapat melihat keterdapatan vegetasi di dalam dome berwarna merah ini. Nah, dampaknya sendiri dapat menyebabkan penyakit
seperti masalah kardiovaskular dan pernapasan, kemudian juga berdampak kepada kebutuhan energi yang lebih tinggi, energi di sini listrik, untuk pendinginan gedung. Dan kemudian seperti kita tahu, jika kita menggunakan electricity yang lebih tinggi, maka juga akan berdampak pada produksi GRK yang lebih tinggi. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek dari urban heat island ini, itu seperti menerapkan infrastruktur hijau, menggunakan atap dan trotoar yang sejuk, dan juga melakukan seperti perencanaan kota yang berkelanjutan. Kemudian kita akan bahas mengenai degradasi sungai akibat limbah domestik. Apa yang menyebabkan degradasi sungai oleh limbah domestik? Alasan utama, khususnya di Indonesia, yaitu karena minimnya jasa manajemen atau pengumpulan sampah yang tersedia. Nah, karena ini kemudian sungai dilihat oleh banyak orang, terlebih masyarakat yang masih terkendala finansial dan tinggal di pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, melihat sungai sebagai tempat pembuangan sampah secara gratis. Karena mereka memang tidak tersentuh oleh servis ataupun jasa manajemen ataupun pengumpulan sampah. Dan jikapun ada, mereka mungkin tidak dapat membayar untuk hal tersebut. Nah, di sini juga ada saya quotation pernyataan Kepala Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan, di mana banyak orang berpikir bahwa pencemar utama daripada sungai itu adalah industri, tapi ternyatanya adalah limbah domestik. Di sini ada gambar yang teman-teman bisa lihat, contoh pemukiman kumuh dan bagaimana terjadinya pencemaran sungai oleh limbah domestik. Nah, efek dari limbah domestik ini sendiri, kenapa dapat menyebabkan polusi di sungai, yaitu karena dia membawa substansi kimia beracun ataupun mikroorganisme penyebab penyakit yang tentu saja ini dapat mengakibatkan degradasi mikroorganisme lainnya yang bermanfaat pada lingkungan sungai tersebut, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan terganggunya reaksi kimia lainnya yang seharusnya terjadi untuk mendukung ekosistem sungai yang sehat. Kemudian ini juga dapat menyebabkan kekurangan oksigen akibat kelimpahan nutrisi. Hal ini sama dampaknya dengan yang pertama, seperti yang pertama. Nah, contoh kasusnya ini adalah pencemaran Sungai Citarum. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu menginisiasi gerakan bersih sungai seperti pada gambar yang sudah saya sediakan di situ. Di situ adalah pembersihan Sungai Citarum. Dan kedua, memberi fasilitas pengumpulan sampah yang lebih tersebar. Ini mungkin dari pihak pemerintah. Kemudian untuk lebih bijak mengolah dan memilah sampah. Ini langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita akan membahas TPST di Piungan. Jadi baru-baru ini ada kewajiban gerakan nol sampah organik, di mana ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Piungan, sehingga dapat memperpanjang umur TPST tersebut. Kenapa sampah organik? Karena dinilai sampah organik masih memiliki nilai jual. Mekanismenya yaitu pengaktifan kembali bank sampah di tiap wilayah, di sekitar DIY itu berjumlah sekitar 500 buah, sehingga nanti di volume sampah yang ada di TPST Piungan itu tidak sebanyak yang sekarang. Nah, menurut saya angka ini sudah tepat dan aplikatif untuk kehidupan nyata, tetapi kedepannya dapat lebih disempurnakan lagi dengan melakukan pengolahan independen pada wilayah-wilayah lainnya, sehingga tidak hanya terpusat di Piungan. Oleh demikian, pengolahan sampah akan bisa lebih merata di daerah Provinsi Yogyakarta. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maafnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.